kita istiqomah di dalam menuntut ilmu. Jamaah rahimahumullah, setelah kita membahas tentang aqobah yang pertama, yaitu taubat, tanjakan yang pertama setelah kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk spiritual. Setelah kita sadar dari hidup panjang kita, setelah sadar kita bahwa hidup ini adalah dalam rangka ibadah, bahwa hidup ini adalah bekal untuk mencari sebanyak-banyaknya bekal akhirat, maka kita pun berbenah diri dengan melakukan taubat. Di dalam taubat pun ternyata banyak sekali halangan-halangan, godaan-godaan yang datang menghampiri kita ketika kita bertaubat. Kemarin kita telah membahas bahwa salah satu halangan, rintangan yang menyebabkan diri kita selalu terpeleset, selalu gagal di dalam taubat kita adalah makhluk. Salah satu penyakit yang timbul dari makhluk diantaranya adalah al-ain, iri, dengki, dan yang lain sebagainya. Nah, setelah kita lama mengalami proses taubat, lalu kita berpindah kepada aqobah, tanjakan yang kedua. Apa itu tanjakan yang kedua? Setelah kita bertaubat, apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai kita hanya berhenti di taubat saja tanpa melakukan hal yang selanjutnya yang harus kita lakukan. Hal yang harus kita lakukan setelah kita bertaubat adalah kita mengejar ilmu. Jadi pada aqobah yang kedua setelah taubat adalah al-ilm. Ilmu itu lebih banyak. Kenapa ilmu nanti dijelaskan di depan. Al-aqobatu tsaniyatu 'allati anzalaha al-'abdu ba'da aqafahu Allah ta'ala fi maqami taubati iltimasul 'ilmi wa talabu 'ala dawam. Aqobah, tanjakan yang kedua, allati anzalaha al-'abdu, yang mana seorang hamba telah diposisikan oleh Allah. Aqobah Allah ta'ala fi maqami taubat, telah diposisikan oleh Allah di maqam taubat. Iltimasul ilmi, dia harus iltimas itu mengejar ilmu, wa talabu, dan mendapatkan itu ala dawam, secara konsisten, secara terus-menerus. Jadi setelah kita bertobat, hal yang harus kita lakukan yang kedua adalah ngaji. Karena bahaya kalau kita hanya berhenti di taubat tanpa ngaji, maka kita berpindah menuju dosa yang lebih besar. Kalau dulu mungkin kita dosanya secara zahir, minuman, obat, dan sebagainya, maka setelah kita taubat tapi kita nggak ngaji, maka kita akan berpindah kepada posisi dosa yang lebih besar, yaitu dosa ngaji. Kita merasa lebih pintar, merasa lebih suci, merasa lebih punya posisi di hadapan Tuhan. Maka gak heran banyak sekali zaman sekarang orang yang dulunya banyak dosa, banyak maksiat, bertobat gak ngaji. Yang harusnya setelah dia tobat makin baik, makin erat hubungannya dengan makhluk, ini makin jauh dengan makhluk, bahkan jauh dengan orang tuanya, bahkan jauh dengan saudara. Kenapa? Karena dia merasa lebih suci, merasa lebih pintar, merasa lebih punya posisi di hadapan Tuhan. Maka setelah kita bertobat, harus terus-menerus kita mengaji, mencari ilmu. Dalam surat Al-Furqan ayat 70, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi
Jadi kita ngaji, kita berbuat baik, beramal soleh, ternyata itu mampu menghapus dosa-dosa di masa lalu. Kalau dosa sosial, maka harus dibayar oleh kerja sosial. Kerja sosial yang ternyata di antaranya kita menyebarkan nilai-nilai kebaikan berupa ilmu. Maka dosa-dosa sosial di masa lalu kita akan digantikan yang tadinya buruk menjadi nilai kebaikan. Li'anna iman wal amal shalih la yahsulani illa bihi. Iman dengan amal soleh, dengan amal yang soleh, layak sulani tidak akan memperoleh hasilnya illa bi'ilmi, kecuali dengan ilmu. Jadi setelah kita bertobat, kalau kita bisa beriman mengerjakan amal kebaikan, iman dan amal kebaikan itu tidak akan kita peroleh kecuali bil ilmu, kecuali dengan ilmu. Tanpa ilmu, otomatis kebaikan-kebaikan kita banyak salah. Banyak sekarang ini seolah benar tapi salah ketika tidak menggunakan ilmu. Maka ditegaskan di sini lihat iman wal amal shalih la yahsulani illa bihi. Iman, ilmu atau iman dan amal soleh tidak akan diperoleh kecuali hanya dengan ilmu. Dan seluruh aktivitas kebaikan syariat yang sudah diwajibkan kepada kita semua, tidak ada yang tidak menggunakan ilmu, semuanya menggunakan ilmu. Jadi setelah kita bertobat, kita harus mengejar ketinggalan kita. Kita harus cek satu persatu, sholat kita bagaimana, wudhu kita bagaimana, mandi kita bagaimana, bacaan Quran kita bagaimana, zakat kita bagaimana, dan lain sebagainya. Yang pertama kali kita verifikasi adalah ilmu atau amal-amal yang berkaitan dengan fardu ain. Sholat fardu ain dari setiap wudhu, mandi besar, itu tidak bisa digantikan oleh orang lain. Maka kita harus mengecek satu persatu kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala pernah memberikan statement kepada kita semua, man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa yang menginginkan menghendaki dunia, fa'alaihi bi'ilmi, maka hendaknya dia mendapatkannya dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang menginginkan kebaikan akhirat, fa'alaihi bi'ilmi, maka dia pun harus mempunyai ilmu. Wa man la yuhibbul ilma la khairu. Barang siapa yang tidak ada kecintaan, tidak ada kesukaan terhadap ilmu, la khairu, maka orang tersebut tidak ada kebaikan. Al-Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang tidak mempunyai minat terhadap ilmu, kecintaan kepada ilmu, la khairu, orang tersebut tidak ada kebaikan. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan dalam sebuah riwayat bahwa manusia itu cuma terbagi menjadi dua. Yang satu alim, orang yang belajar, yang mengajarkan itu alim. Ada lagi muta'alim, orang yang ngaji. Wa masiwa karena selain keduanya itu tidak bisa disebut manusia. Jadi saking pentingnya peranan ilmu dalam agama, maka setelah kita mulai bangun, mulai bangkit, kita akan bertobat, maka yang harus kita lakukan setelah tobat, memverifikasi keilmuan kita.
Dan jangan malu, jangan sampai ada kata-kata saya sudah tua, saya sudah punya anak, saya punya kesibukan dan lain sebagainya. Jangan sampai ada seperti itu. Tidak ada kata terlambat untuk ilmu. Tidak ada kata terlambat untuk mengejar ilmu. Semuanya memiliki potensi yang sama dan kesempatan yang sama. Nah, wa taubatu muqaddaman. Tobat itu lebih didahulukan minal ilmi dibanding ilmu. Kenapa? Li'anna ilma nur. Karena sebenarnya ilmu itu adalah cahaya minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nurullah, dan cahaya Allah la yu'taku li asli, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Ilmu itu hemat dari ilmu maksiat, akan terhalang, akan terhijab bagi mereka yang doyan bermaksiat. Tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu itu cahaya. Ada satu kisah riwayat dalam riwayat Imam Syafi'i. Syaqautu ila waqi', aku mengadukan kepada guru namanya Imam Waqi'. Tentang apa? Soal hifdz. Amat sangat susah sekali untuk menghafal. Dan satu riwayat hafalan Imam Syafi'i itu buyar. Lalu Imam Waqi' ini memberikan penjelasan. Kata Imam Waqi', sesungguhnya ilmu Allah layu ta'ala tidak akan pernah diberikan kepada orang yang bermaksiat. Li'anna ilman, karena sebenarnya ilmu itu adalah cahaya. Nah, dalam satu riwayat tersebut Imam Syafi'i itu ketika jalan-jalan di pasar sedang ingin rumahnya melihat betis perempuan tidak sengaja, langsung dia kepala, langsung mengadu kepada Imam Waqi'. Imam Waqi' memberikan penjelasan, ketika kamu bermaksiat maka ilmu Allah tidak akan diberikan kepada. Nah, maka sebelum kita ngaji, kita harus memulai terlebih dahulu dengan makom taubat. Ini amat sangat. Nah, makom taubat sudah dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, bagaimana ilmu taubat, tata cara taubat, lalu praktek taubat itu sudah diberikan menggunakan kitab Riyadhus Shalihin. Fa'ala abdi, maka hendaklah seorang hamba bidawat taubat itu terus jawab di dalam taubatnya. Wa yumarisu ta'ala ta'in, dan terus juga memperdalam ilmu. Setelah kita taubat, maka taubat itu tidak bisa dilakukan sehari dua kali, maka harus terus dilakukan secara berulang. Taubat itu sehari minimal, taubat itu kita lakukan sehari sekali, malam pagi, sholat taubat, istighfar 10 kali, itu terus kita lakukan. Kenapa? Karena makom taubat itu tidak bisa dilakukan sekali direct, tapi harus terus, sehingga kita mendapatkan gelar awal di orang yang terus bertobat. Maka dalam satu hadis yang baik, barang siapa yang senantiasa terus bertobat kepada Allah, lalu dia mempunyai banyak dosa, maka dosa-dosanya itu gugur, tidak punya dosa dalamnya, karena taubat yang dia kerjakan.
Bedanya apa salaka dan tolaka? Kalau tolaka itu mencari, salaka mencari dengan sungguh-sungguh yang dibarengi oleh banyak rintangan dan halangan. Kalau bahasa Sunda sesuaikan salaka. Artinya mencari ilmu itu memang dibutuhkan usaha yang tinggi, memang dibutuhkan keseriusan yang tinggi, memang dibutuhkan fokus yang tinggi agar kita tidak banyak tergiur terhalangi oleh rintangan-rintangan di sekitar kita. Karena pasti ketika kita mencari ilmu banyak sekali perkara, entah itu gangguan dari anak dan istri, bahkan dari saudara kita, untuk agar kita tidak fokus di dalam ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu nilai ibadahnya yang paling besar. Otomatis kita mampu, nafsu itu tidak mau diajak untuk mencari ilmu. Maka bisa kita saksikan di mana-mana majelis ta'lim itu masih sepi, baik di kota di kampung. Majelis ta'lim ilmu yang menggelar ilmu beneran dengan menggunakan kitab ulos itu pasti sepi peminat. Tapi kalau misalnya diisi dengan hadroh, diisi oleh sholawatan, itu pasti ramai. Ini menandakan nilai ilmu itu tinggi sehingga peminatnya sedikit. Ketika satu kampung memiliki himmatul aliyah kepada ilmu, maka kampung tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika penduduknya sudah kehilangan minat terhadap ilmu, maka keberkahan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ngerinya. Ketika dalam satu kampung, dalam satu keluarga sudah tidak ada yang minat lagi terhadap ilmu, maka keberkahan akan dicabut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sayyidina Abi Hurairah menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menggunakan kalimat man salaka, barang siapa yang terus bersuluh untuk menempuh jalur ilmu. Ini menandakan bahwa mencari ilmu itu tidak segampang yang dibayangkan, sulit, malas, wegah. Maka ketika kita mampu beristiqomah di dalam bersuluh mencari ilmu, sahalallah lahu bihi tariqan ila jannah, maka konsekuensinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah perjalanan kita untuk mendapatkan surga. Kalau kita ingin surga, maka kita harus mencari dari majlis-majlis taklim, di majlis-majlis ilmu. Karena ini janji dari Rasulullah SAW. Perjalanan kita mencari ilmu adalah perjalanan kita sampai ke majlis atau riyadhul jannah, taman-taman surga. Maka yang harus kita tanamkan dalam diri kita saat ini adalah bagaimana cara agar kita terus-menerus istiqomah di dalam mencari ilmu. Nanti dijelaskan bagaimana syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu. Bagaimana nanti dijelaskan cara untuk memperoleh ilmu. Karena ilmu itu sesuatu yang agung, sesuatu yang besar, maka dibutuhkan modalitas mental sekaligus modalitas materi yang tidak sedikit untuk mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu ibaratnya aja seperti perempuan, semakin kita berkorban kepada ilmu, maka ilmu itu akan semakin sayang, semakin lengket kepada ilmu. Tapi kalau kita semakin pelit kepada ilmu, tidak meluangkan waktu kepada ilmu, maka ilmu itu tidak menempel. Maka kenapa dulu para ulama-ulama terdahulu mendapatkan banyak sekali haibah, mendapatkan banyak sekali kemudahan di dalam ilmu, keberkahan di dalam ilmu? Karena proses mereka mencari ilmu itu dibarengi dengan mujahadah yang luar biasa. Contoh, misalnya Imam
satu riwayat hadis, beliau seorang sunnah yang banyak. Itu mujahadah para ulama atau ulama yang sekarang baru meninggal, maka ajaran Nawawi. Kenapa ilmunya banyak, manfaatnya barokahnya luar biasa? Karena beliau ketika nyantri khidmat kepada ilmunya, kepada gurunya, itu luar biasa. Setiap beres pasaran satu kita itu selalu memberikan banyak hadiah kepada guru. Lalu khidmat luar biasa, mujahadahnya luar biasa, puasanya, riyadhahnya, sehingga menjadikan mama itu barokah. Sekarang kita yang mencari lewat YouTube sambil gogoleran, bisa berharap cerdas, berharap pintar, berharap barokah, itu mimpi. Karena ilmu itu barang mahal, tidak akan bisa diberikan kepada sembarangan orang. Ketika kita menghargai takzim khidmat kepada ilmu, maka itu akan datang kepada kita, datang secara tiba-tiba. Allah akan tutup kepada kita ketika kita mampu menghargai takzim kepada ilmu. Jamaah rahimahullah, kita akan belajar tentang yang namanya daruriyatul ta'allum, tentang pentingnya proses belajar mengajar. Karena di dalam keilmuan itu ada namanya madarul ilm. Madarul itu edaran ilmu. Jadi kita ingin memperoleh ilmu, maka kita harus tahu yang namanya madarul edaran ilmu. Yang pertama edaran ilmu adalah al-mu'alim. Apa itu al-mu'alim? Seorang guru. Di dalam satu riwayat ada namanya Al-Imam Ibnu Mubarak menjelaskan bahwa untuk mencari ilmu itu jangan sembarangan. Seorang guru harus mempunyai sanad keilmuan dari guru satu kepada guru yang lainnya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mau ngaji, lihat dulu gurunya ini nyampe di mana, baru guru rasanya. Jangan sampai asal kok. Apalagi dia lagi untuk kita nggak apa. Harus tahu sanad keilmuan yang kemana. Yang kedua, selain al-mu'alim, ada namanya al-muta'alim. Ada santri, ada murid. Ada guru, ada murid. Setelah itu ada ta'allum. Ada proses materi atau ada proses yang diberikan oleh seorang guru ke murid berupa materi itu. At-ta'allum. Ada lagi yang keempat, at-ta'lim, proses belajar mengajar. Ada materinya, ada gurunya, ada muridnya, ada materi yang diajarkan, dan ada proses transfer ilmu. Itu yang dinamakan dengan proses tolabul ilmu. Hilang satu maka gugur semua. Karena 4 hal ini tidak bisa dipisahkan. Ngaku guru, punya murid, nggak punya materi untuk diajarkan, ya gagal ngajinya. Ada materinya, ada materi keilmuan, ada guru, ada muridnya, tapi tidak ada yang transfer ilmu itu dari seorang guru ke murid, maka gagal. Ada murid, ada materi, ada proses belajar, tapi ada guru, ya gagal. Artinya 4 hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, ya kita pegang bahwa inilah dinamakan dengan proses tolabul ilmu, mencari ilmu. Nah, kita sekarang akan melihat daruriyatul ta'allum, pentingnya ta'allum, pentingnya ngaji. Diriwayatkan dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairin
man yuridillah, barang siapa yang diinginkan baik oleh Allah, yufaqihu fiddin, maka orang tersebut akan difaqihkan di dalam agama. Jadi kalau kita bertanya saat ini, saya ingin tahu bahwa saya ini berhubungan baik tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya kalau kita punya gebetan, punya perempuan yang ingin kita nikahi, kita bertanya-tanya, saya ini disukai atau tidak? Nah, begitu kita muamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan kita ingin tahu kita ini diinginkan baik atau tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, orang yang diinginkan baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang diberikan faqih di dalam ilmu agamanya, dipermudah di dalam proses mencari ilmu. Barang siapa yang dipersulit untuk mengaji, tidak suka ngaji, bahkan membenci pengajian, tandanya dia sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup rasa penghinaan bagi kita ketika kita dihalangi untuk hadir di masjid. Kenapa? Karena kemuliaan itu ada pada itu. Sedangkan kita menjauhi kemuliaan, artinya kita sedang menjadi kehinaan. Boleh silakan kerja, berbisnis atau apa, tapi jangan sampai bisnis kita halangi kita dari ngaji. Karena ngaji itu tidak ada batasan waktu. Sholat ada batasan waktu. Ada sholat subuh di waktu zuhur untuk semangat, kan ada waktu-waktu. Ada sholat tidak rokaat untuk semangat zuhur Kamis, ada waktu ada tertentu. Tapi ilmu menurut Rasulullah SAW menjelaskan sholat ini minal mahdi ilal, tuntunlah ilmu, carilah ilmu dari buahnya sampai belakang. Artinya tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan usia, tidak ada batasan kita sedang apa, sedang gimana. Dari buahnya, dari semenjak kita masih kecil sampai kita masuk dewasa, itu ada kewajiban terus-menerus, yaitu ilmu yang tidak bisa kita tinggalkan. Dan tidak ada excuse, tidak ada alasan untuk kita tidak ngaji. Zaman sekarang ini tidak ada alasan. Kenapa? Masjid banyak, sholat banyak, istighfar banyak, kiai banyak, ustaz banyak. Saya cuma tahu bisa ngaji lewat Zoom, bisa ngaji lewat online. Sekarang, jadi tidak ada alasan untuk tidak sesibuk apa. Menteri-menteri aja pada ngaji. Saya punya murid itu menteri-menteri. Menteri aja yang begitu sibuk yang masih bisa ngaji. Kita siapa? Kerja di pabrik misalnya, terus berani meninggalkan ngaji. Merasa cukup dengan ibadah yang kita bangun berupa sholat. Merasa cukup. Cukup sholat. Nah, bisa ngaji itu satu kewajiban yang lain. Sholat kewajiban yang lain. Bahkan sholat kita yang kita laksanakan tanpa adanya dasar ilmu, dan kita lalu baru tidak akan apa-apa. Ini saking menekankan kewajiban terhadap pentingnya nilai-nilai ilmu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pengajian kita pada malam hari ini yang berbicara tentang ilmu, ada sedikit perubahan, ada sedikit kedoran di dalam diri kita untuk lebih semangat di dalam mencari ilmu. Jadi saya sering bilang siapapun itu, jangan memperbanyak ibadah. Sekelas kita itu jangan memperbanyak ibadah, banyak ilmu, banyak ilmu. Jangan memperbanyak ibadah, banyak ilmu. Kenapa ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu banyak pemasukan, ada yang suka